Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinitira Agustiani dari Prodi Pendidikan Sejarah 3A dengan NIM 31014210003. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan model pembelajaran bervariatif dan inovasi untuk permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting perannya, karena peran dan fungsi dari seorang guru ini adalah sebagai pendidik, sebagai fasilitator, sebagai sumber belajar, dan juga sebagai pembimbing. Nah, untuk itu seorang guru harus memiliki sebuah kompetensi atau kemampuan. Nah, pada hal ini ada 4 kompetensi yang telah ditetapkan, yakni seperti kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, pembelajaran sejarah sendiri merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar sejarah dalam suatu pendidikan tertentu yang juga perlu dibimbing dan diawasi oleh seorang pendidik dalam setiap proses pembelajarannya. Apalagi saat ini pembelajaran itu berpusat pada siswa. Oke. Menurut Joyce dan Weil dalam Khairunisa dan kawan-kawan 2020 mengungkapkan model pembelajaran adalah sebuah pola atau rencana yang digunakan ketika merancang bahan belajar, membentuk kurikulum, dan membimbing dalam pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dapat dipilih sesuai kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai. Model pembelajaran dasarnya ialah suatu bentuk pembelajaran yang tampak dari awal hingga akhir dan diutarakan oleh guru secara khas. Nah, bisa dikatakan model pembelajaran ini merupakan bingkai yang mencakup penerapan dari pendekatan, metode, serta teknik pembelajaran. Berkaitan dengan model pembelajaran yang dibahas, yang digunakan, yakni model pembelajaran bervariatif. Model pembelajaran bervariatif ini dapat memberikan stimulus sebagai pancingan untuk memotivasi siswa dalam belajar sejarah dan sudah menjadi tugas guru itu sendiri untuk membangkitkan rasa semangat belajar dari siswa. Maka kreativitas dari seorang guru ini sangatlah penting. Selain itu, guru perlu memberikan suasana belajar yang menyenangkan agar dapat memantik semangat siswa itu sendiri. Dengan berbagai fasilitas memadai yang dimiliki oleh SMA Al-Azhar 14 Semarang, yakni terkait penataan ruangnya, serta ruang yang dilengkapi oleh fasilitas audiovisual dan berbasis information and communication technology, sehingga penggunaan dari model pembelajaran bervariatif, yakni dengan penggunaan jigsaw, diskusi kelas, serta pemaparan produk-produk pembelajaran, ini dapat dilakukan secara memadai, secara lancar. Kemudian, sebelum memasuki proses model pembelajaran, terdapat 2 asesmen yang dilakukan, yakni ada asesmen kognitif. Asesmen kognitif ini sendiri merupakan asesmen kemampuan anak dalam memahami mata pelajaran tingkat awal dan asesmen deskriptif terkait bagaimana pembelajaran anak di luar sekolah
seperti lingkungan belajar di sekolahnya, dulunya, terus riwayat pendidikan, lalu peran orang tua dalam lingkungan belajar dan eh, lingkungan di dalam rumahnya itu sendiri. Acuan dari asesmen inilah yang nanti akan menjadi gambaran umum dari kondisi anak tersebut, sehingga guru tahu perlakuan seperti apa yang harus diberikan ke depannya. Tahapan-tahapan model pembelajaran di sana akan ditemui tahapan persiapan, yakni seperti ketika ingin siswa melaksanakan saling kunjung terhadap produk proyek yang dibuat dari hasil diskusi oleh siswa lain atau kelompok lain. Guru akan menyiapkan pemilihan pertanyaan khusus untuk topik diskusi siswa, persiapan menentukan whiteboard untuk masing-masing anak atau masing-masing kelompok, pembagian kelompok, dan sebagainya. Uh, tak, uh, yang dimaksud proyek yang saling kunjung ini, siswa biasanya nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti guru memberikan materi sejarah berbeda-beda setiap kelompoknya, kemudian setelah hasil dari proyek tersebut kemudian ditampilkan. Nah, itu proyeknya bisa dalam bentuk contoh seperti pembuatan film dokumenter ataupun hasil analisis penelitian seperti itu. Nah, kelompok lain kemudian yang berbeda materi akan mengunjungi kelompok lain satu sama lain untuk mempelajari materi sejarah yang dipaparkan oleh kelompok tersebut. Kemudian guru SMA Al-Azhar 14 Semarang menggunakan model pembelajaran bervariatif, yakni tidak menggunakan satu model pembelajaran saja. Yang saya temui terdapat dua model pembelajaran yang digunakan, yakni model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran kontekstual. Menurut Safin dalam Pakaya 2008 mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah peserta didik saling bertukar pemikiran dan memiliki tanggung jawab pada capaian hasil belajarnya, baik secara individu ataupun kelompok. Hal ini bisa dilihat dari guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok pada kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran dengan berpusat pada siswa yang mampu memberikan fasilitas kepada siswa terkait agar mendapatkan sebuah pengalaman belajar yang dapat dikaitkan dengan realitas yang ada. Nah, model pembelajaran kontekstual yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi sejarah, lalu menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga dapat menjadi sebuah pengalaman belajar yang dapat diterapkan di kehidupan siswa itu sendiri. Model pembelajaran kontekstual ini juga menekankan pada partisipasi siswa dalam menemukan materi, yakni proses pembelajaran ini disesuaikan pada pengalaman langsung, menekankan pada pemberian dorongan untuk menemukan keterkaitan antara materi dengan kehidupan nyata, dan menekankan agar siswa dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-harinya. Tadi model pembelajaran kooperatif, ya. Model pembelajaran kooperatif yang saya lihat yang digunakan oleh SMA Al-Azhar 14 Semarang ini yakni tipe model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yakni model kooperatif Jigsaw itu mempelajari materi yang telah diberikan juga, selain mempelajari materi yang telah diberikan, juga bertanggung jawab untuk mengajari anggota kelompoknya terkait materi yang diberikan itu.
Karena dalam suatu kelompok tersebut, setiap siswa yang ada di dalamnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu bekerja sama saling bantu terhadap materi yang diberikan untuk tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk membuat sebuah proyek dari hasil diskusi sebelumnya. Guru juga membagi materi untuk proyek tersebut. Kemudian hasil proyek tersebut akan ditampilkan dan diberikan evaluasi serta penilaian oleh guru. Selain itu, bisa juga kemudian dilakukan kunjungan antar kelompok, yakni kelompok satu mengunjungi kelompok lain dan belajar dari hasil proyek yang dipaparkan kelompok yang dikunjungi tersebut. Model pembelajaran kontekstual, yakni penggunaan model pembelajaran kontekstual ini dapat dilihat dari penyampaian materi sejarah yang disampaikan yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang relevan pada saat ini, yakni seperti materi sejarah mengenai dampak dari adanya imperialisme dan kolonialisme Barat bagi Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang saat ini seperti persatuan antara Rusia dan Ukraina. Materi sejarah manusia lalu seperti salah satu lainnya yaitu materi sejarah manusia praaksara kemudian dikaitkan dengan penciptaan manusia dari segi keagamaan. Dan juga materi sejarah kemudian dikaitkan dengan adanya hari peringatan seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Santri, dan Hari Pahlawan. Permasalahan yang muncul ketika pembelajaran berlangsung adalah adanya siswa yang mengantuk. Dalam hal ini perlu adanya inovasi. Inovasi ini berupa inisiatif dari seorang guru tersebut ketika mengajar agar mengembalikan fokus belajar dari siswa tersebut dan membuat proses pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan. Sehingga kreativitas dan inisiatif dibutuhkan serta harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk mengatasi permasalahan bisa dengan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Contohnya seperti yang dimiliki SMA Al-Azhar 14 Semarang ini, yakni fasilitas seperti lab komputer, terus lalu ditayangkannya film sejarah, penggunaan model pembelajaran yang tidak hanya satu jenis pada semua materi sejarah, kemudian penggunaan ice breaking seperti game, dan bisa juga siswa melakukan kunjungan ke tempat bersejarah secara langsung, sehingga bisa memiliki pengalaman belajar langsung. Dengan berbagai hal tersebut dapat membuat kegiatan belajar ini menjadi menyenangkan. Jika dalam pembelajaran menggunakan model kooperatif, perlu adanya sebuah inovasi yakni seperti pemberian hadiah atau penghargaan kepada kelompok yang hasil kerjanya sangat bagus dan maksimal. Ini dapat mengacu kelompok lain atau siswa lain ini merasa tertantang ingin meningkatkan hasil kerjanya di kemudian hari. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Fasilitas yang memadai dan canggih perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seorang guru dan harus tahu bagaimana dalam menggunakannya, serta memiliki kreativitas. Jika seorang guru tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai, apalagi dalam pengembangan teknologi saat ini terus berkembang pesat, maka fasilitas yang memberi tersebut akan terkesan sia-sia. Guru harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dengan kemampuan yang terus diasah, bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dan guru sejarah harus mampu menguasai materi juga agar dapat seimbang antara fasilitas dan materi yang dikuasai. Namun tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Nah, ini bisa guru ini jika ditempatkan di sekolah yang memiliki fasilitas memadai harus berpikir secara inovatif dan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam mengajar. Yakni jika menemui permasalahan siswa mengantuk dapat diatasi dengan inisiatif guru agar siswa menjadi fokus kembali, yakni inisiatif seperti melakukan ice breaking, seperti senam tangan, game, dan sebagainya, juga bisa memilih model pembelajaran yang pas agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan, atau bisa juga menggunakan metode demonstrasi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok materi yang berbeda, kemudian beberapa siswa tersebut, kelompok tersebut
menginterpretasikan peristiwa sejarah yang didapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.